Tes. Udah semua- udah bisa didengar suaranya? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat semuanya. Selamat malam. Saya ulangi sekali lagi ya, karena ada terkendala tadi suaranya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi semuanya. Baiklah, rasa syukur yang tiada usainya ya kami ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam, hingga memberikan kesempatan kami mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani Yogyakarta 2023-2024 dalam penyelenggaraan program KKN Kuliah Kerja Nyata. Dengan ini terlaksananya atas kehadiran para peserta yang telah bersedia meluangkan waktu menuntut ilmu bersama kami di webinar Quarter Life Crisis. Baiklah, untuk pertama-tama sebelum memasuki acara ini, marilah kita mengucapkan rasa syukur tersebut dengan mengucapkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memasuki acara pertama, yaitu adalah kata sambutan dari pembimbing KKN kepada pembimbing kita Ustazah Rizkiana, kami persilahkan.
La Nafi. Baiklah teman-teman, maaf qadarullah dikarenakan Ustazah Rizkiana ada kendala. Jadi kita lanjutkan aja untuk acara selanjutnya. Sebelum untuk memasuki acara ini, jadi akan saya jelaskan bahwasannya tentunya kita tidak asing lagi dalam mendengar tentang berita yang mana di umur atau di fase umur 20 tahunan ini adalah ketika dia telah berkeputusasaan seperti berita pembunuhan diri dan lain sebagainya. Dan yang ini menjadikan krisis di usia 20-an atau quarter life crisis adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kegalauan atau kebingungan seseorang yang berusia 20 tahunan dalam menentukan arah dan keputusan di hidupnya. Beberapa aspek yang kerap dikhawatirkan adalah karir, pasangan, dan pencarian jati diri. Nah, teman-teman di saat fase kita di umur 20 tahunan ini adalah tentunya pemuda dan pemudi di saat ini selalu merajut kisahnya untuk berkeseimbangan bagaimana sih menghadapi zaman yang mana berkali-kali tidak kunjung sesuai dengan menjemput ekspektasinya begitu. Nah, setelah kita membutuhkan kehidupan yang harus kita hadapi di saat ini, tentunya banyak sekali yang terjadi di problematika kehidupan kita di saat ini, apalagi pada di usia 20 tahunan ini, baik krisis tentang secara ingin menuntut ilmu, kita membutuhkan juga modal, dan lantas juga seperti kita ingin ada yang di fase 20 tahun ini untuk menikah juga tentunya membutuhkan modal yang harus dijadikan sebagai ajang atau bekal dalam kita menghadapi segala permasalahan yang sekarang terjadi begitu. Nah, dengan ini kita tahu bahwasannya banyak sekali di Indonesia khususnya tentang berita-berita yang tadi saya sebutkan seperti pembunuhan diri atas keputusasaan terhadap mahasiswa atau mahasiswi, bahkan juga bisa dikatakan ini ada hubungan berkaitannya dengan psikologi atau tentang mental seorang pemuda atau pemudi ini. Nah, dengan ini saya sendiri Dina Oletullah Yuni sebagai moderator akan menemani teman-teman sekalian dengan acara ini, yaitu tentang webinar Quarter Life Crisis yang berjudul Mengatasi Kegelisahan yang Sering Muncul di Umur 20 Tahun. Nah, dengan sebelum kita memasuki acara kita ini, yang telah kita penasaran apa sih aspek yang membuat faktor yang menjadikan pemuda ini bisa
di lingkungan krisis seperti ini, ditambah lagi zaman kita yang semakin porak-porandanya maju, dan kita pun tidak mungkin hanya menetap pada keadaan seperti ini, dan tentunya kita sebagai pemuda-pemudi yang generasi yang semakin maju, tentunya kita juga harus berpikir maju dan juga memiliki jiwa dan raga secara pikir yang sehat begitu. Nah, tentunya di sini kita membutuhkan psikolog atau pelajaran mental yang mana akan dijawab oleh kakak kita yang Masya Allah sekali ya, Kak. Dari itu sebelum kita lanjut ke saya akan memperkenalkan dulu siapa sih Kak Mazaya Conita Wida Putri. Nah, kita bisa lihat CV Kak Konita. Yang pertama adalah oke, yang pertama adalah Kak Mazaya Conita Wida Putri adalah seorang konselor psikologi dengan pengalaman magang di bidang layanan kesehatan jiwa, sedang dikasih psikologi klinis untuk menunjang kompetensi dalam bidang konseling dan psikoterapi. Memiliki keinginan untuk mendedikasi diri dalam isu kesehatan mental dan aplikasinya dalam ranah asesmen psikologi, konseling, dan psikoterapi di perusahaan penyedia layanan psikologi. Di samping minat utama, beliau juga di bidang psikologi dan kesehatan penyedia layanan psikologi. Dan selain itu, beliau juga di psikologi dan kesehatan mental dan memiliki hobi dalam bidang kerajinan tangan dan berpengalaman dalam menjadi pemateri di beberapa pelatihan kerajinan tangan melalui usaha yang beliau rintis di Lunevel Craft. Masya Allah ya. Jadi beliau ini udah sangat berpengalaman sekali, banyak tentang apa namanya tentang beliau. Yang pertama juga ada kemampuan dan kompetensi yang beliau miliki. Yang pertama adalah operasionalisasi alat tes psikologi, asesmen psikologi, observasi dan wawancara klinis, dan konseling individual, konseling kelompok, pemberdayaan komunitas, dan public speaking. Dan selain itu, pengalaman kerja beliau di sini ada yang pertama adalah konseling individual dan kelompok yang berada di Puskesmas Mergangsan, di praktik kerja profesi psikologi klinis, dan yang kedua di Rumah Sakit Jiwa Dr. RM Sujarwadi, Klaten di Indonesia, praktik kerja profesi psikologi klinis. Dan yang terakhir di Biro Psikologi Arini, Klaten di Indonesia. Laboratorium Fakultas Psikologi UIN Malang, dan SMA Transens Tebu Ireng Jombang. Dan selanjutnya adalah pendidikan yang telah beliau lewati. Yang pertama adalah di Universitas Ahmad Dahlan, dan yang kedua di Universitas Islam Negeri UIN Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang terakhir juga beliau ternyata juga alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor Putri tahun 2010-2015.
Nah, banyak sekali tentang pendidikan yang telah beliau lalui. Tentunya ini sangat menjadi bekal yang maksimal untuk di sekarang ini untuk diaplikasikan dan bisa berbagi pengalaman dan kesan pesan beliau yang telah beliau raih pada sebelum-sebelumnya. Ada pula pengalaman non formalnya adalah pemateri workshop kerajinan tangan Mekrem dengan tema pengembangan kapasitas SDM usaha mikro melalui vokasi di sektor home decor yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM di Purwokerto. Dan yang kedua, narasumber materi sex education di Forum Remaja Palang Merah Indonesia. Dan yang ketiga, pemateri workshop kerajinan tangan Mekrem. Dan yang keempat, pemateri workshop kerajinan tangan Mekrem. Dan yang keempat, pemateri acara sharing session usaha kreatif dan pembekalan yudisium. Dan yang terakhir, membangun usaha kreatif di bidang seni kerajinan tangan Mekrem. Nah, Masya Allah banget ya, teman-teman sekalian, kalau tentang udah baca pengalaman-pengalamannya ini udah sangat menarik sekali. Tentunya ini udah dari eksternal maupun internalnya udah bisa memberikan kita pengalaman dan pesan, atau kita bisa belajar lebih banyak lagi kepada Kak Mazaya ini. Oke, untuk mempersingkat waktu aja, teman-teman. Kita lanjutkan aja yang akan dijelaskan tema kita pada malam yang berbahagia ini kepada Kak Mazaya Chonita Widaputri. Kami persilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih banyak Mbak Panitia ya. Sebelumnya suara saya sudah bisa terdengar? Alhamdulillah udah, Kak. Bisa terdengar jelas ya? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih banyak atas panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing kepada teman-teman semua ya pada malam hari ini. Tuh, insya Allah semoga malam minggunya pada hari ini bermanfaat ya. Kita sama-sama untuk belajar tentang materi yang akan kita bahas malam hari ini tentang quarter life crisis. Tuh. Oke. Ya, nanti kita malam hari ini metode belajarnya santai aja ya. Jadi kita sharing bersama, kemudian saya memaparkan materi, kemudian nanti ada sesi sharing-sharingnya juga. Kayak gitu. Setuju ya semuanya? Nanti diharapkan peserta juga bisa interaktif gitu selama sesi ini berlangsung gitu. Oke, saya izin untuk share screen ya, Mbak Panitia. Oke, apakah sudah terlihat materinya? Sudah, Kak. Oke, kalau sudah, saya izin untuk memulai materi. Oke, nah judul hari ini adalah tentang quarter crisis. Quarter life crisis itu apa sih gitu kan? Nah, rata-rata teman-teman di sini usianya di usia 20-an ya, di mahasiswa ya rata-rata ya di sini. Oke. Nah, biasanya di usia 20-an tahun ini merupakan persimpangan ya antara masa remaja yang indah menuju masa dewasa yang penuh tuntutan gitu ya, benar ya. Jadi di masa ini kita itu mulai bingung mau kerja apa, bagaimana cara kita biar bisa bahagia, kemudian kapan sih dapat jodoh dan kayak gitu. Pasti itu pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menghantui kita ya, selama mungkin masuk usia 20 tahunan ini gitu. Belum lagi kita tuh muncul rasa nggak percaya diri nih karena melihat mungkin kesuksesan orang lain sosial media, melihat itu coba ini kok gini-gini aja sedangkan temanku sudah bisa ini itu. Gitu. Nah, disinilah mungkin pasti transisi yang sangat besar sekali kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya apa sih itu quarter life crisis gitu ya? Quarter life crisis mungkin sudah banyak kita dengar ya beberapa belakangan ini karena kita juga udah tahu informasi-informasi tentang psikologi ya, udah mungkin ada yang cari tahu juga gitu. Jadi quarter life crisis itu adalah krisis emosional
usia 20 sampai dari usia. Misalnya kita mau melangkah ke langkah selanjutnya, apakah pilihanku ini sudah benar atau belum? Apakah karir yang saya pilih ini memang yang saya inginkan atau tidak gitu. Jadi kan takut gagal ya. Gitu. Kemudian adanya rasa terisolasi. Nah, rasa terisolasi ini yang dirasakan mungkin kesepian, merasakan oh teman-temanku semuanya udah pada punya jalannya masing-masing, ada yang sudah menikah, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah mau menempuh pendidikan lebih tinggi. Kok aku enggak ya? Kok aku belum seperti mereka ya? Aku malu, aku minder, jadinya aku menjauh aja deh gitu. Jadi rasa terisolasi gitu. Terus bingung akan arah hidup ya, kebingungan akan arah hidup. Nah, sebenarnya aku nih mau kuliah dulu atau mau nikah dulu ya. Aku sebenarnya mau kerja A atau kerja B ya. Gitu. Karena pilihan atau mungkin tidak ada pilihan itu membuat kita bingung akan arah hidup. Nah, kalau udah merasakan itu tadi, ada muncul nih perasaan nggak pantas sama diri sendiri. Wah, aku nggak pantas nih, aku merasa gagal karena aku tidak bisa menjadi seperti yang aku harapkan di usia sekarang ini. Harusnya sekarang ini aku sudah seperti ini, sudah seperti itu, kayak gitu. Tidak pantas aku sendiri. Mungkinnya aku belum bisa nih dapat kerja dari kuliahku yang jurusanku. Wah, buktinya aku belum bisa nih mengaplikasikan ilmuku sekarang. Nah, itu kan jadi meragukan diri sendiri ya, gitu. Nah, perasaan-perasaan ini semua mungkin yang dirasakan ketika seorang itu mengalami quarter life crisis, gitu. Nah, itu tadi ya yang intinya quarter life crisis adalah krisis emosional di rentang usia 20 sampai 30 tahun yang dirasakan adalah ini semua. Ada gejala-gejalanya seperti ini gitu. Cara singkatnya seperti itu gitu ya. Oke. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita itu mengalami quarter life crisis itu? Oke. Kan yang di sini ya yang mau kita bahas detail itu adalah penyebabnya. Nah, kalau kita udah tahu penyebabnya, nanti kita bisa menguraikan satu-satu gimana cara mengatasinya. Gitu. Jadi kita perlu kenal dulu ya lebih dalam. Oke, semua itu bermula dari kesalahan setting mimpi atau cita-cita kita dari usia kita yang lebih muda dari sekarang. Maksudnya usia waktu kita sekolah atau kita usia remaja gitu. Akarnya itu mulai dari situ, nggak tiba-tiba muncul di sekarang. Jadi munculnya itu dari usia-usia sebelumnya gitu. Nah, kesalahan setting mimpi atau cita-cita ini, jadi ada tiga faktor ya. Nah, kalau ini kan bentuknya piramida ya. Yang paling faktor yang mendasar ini, yang pertama. Yang pertama ini, ada orang yang tidak memikirkan impian sama sekali. Tuh, ketika nggak memikirkan impian sama sekali, di usianya yang lebih muda, waktu remaja, waktu sekolah, dia akan mengikuti arus begitu saja. Ya kan? Akan mengikuti arus mungkin sekolahnya suruh belajar kurikulum ini, ya udah aku ikut aja. Sekolahnya menyuruh untuk ujian ini, ya udah aku ikut aja gitu. Terus nanti yang penting aku bisa lulus. Oke, targetnya kayak gitu. Ikut arus aja, nggak memikirkan nanti ketika aku mau kuliah apa ya, kayak gitu. Nanti mikirnya nanti gitu. Nah, itu tipe yang pertama itu sebabnya karena tidak memikirkan impian sama sekali. Terus yang kedua, nah yang kedua ini naik lagi ya, naik lagi ini ada orang sudah memiliki suatu tujuan, ketika dewasa nanti aku mau jadi A, jadi B, aku pengen masuk jurusan kedokteran, atau aku pengen menjadi aktris atau menjadi aktor, gitu. Nah, tapi dalam prakteknya, dia itu tidak serius untuk memikirkan impiannya. Gitu. Jadi misalkan orang yang tidak serius ini dalam memikirkan impiannya, ya udah dia punya cita-cita aja, tapi dalam aplikasinya untuk menggapai apa yang dia impikan itu tidak serius gitu. Jadinya nanti ketika sudah saatnya menjadi seseorang di usia mungkin
memasuki usia dewasa, dia akan kebingungan kayak gitu. Terus yang ketiga, ini ada faktor yang ketiga adalah you versus the world gitu. Nah, ini kaitannya dengan diri sendiri dengan lingkungan sekitar kita. Mungkin lingkungan sekitar diri sendiri menginginkan menjadi sesuatu A, tapi lingkungan sekitar itu menuntut untuk diri orang lain kayak gitu. Mungkin udahlah nggak usah jadi itu, nanti susah, nanti seperti ini, kamu jadi ini aja loh, gampang, nanti kamu hidupnya lebih enak kalau jadi ini gitu. Nah, jadi ada pertentangan antara diri sendiri dengan lingkungan sekitar kita. Itu juga membuat kita bingung di usia yang memasuki quarter life crisis ini gitu. Jadi intinya ada 3 ini ya. Oke, selanjutnya mau kita jabarkan dulu ya. Yang pertama ini tadi kan ketika seseorang tidak memikirkan impiannya sama sekali. Nah, ketika di usia yang lebih muda dari sekarang, mungkin di usia remaja atau usia sekolah itu tidak pernah memikirkan impian sama sekali. Ketika dewasa nanti jalannya mau jadi apa ya gitu. Nah, ketika saatnya udah masuk usia 20-an, itu akan bingung dengan pilihan hidupnya. Karena mau nggak mau sudah harus mikirin, iya nggak, di usia 20-an ini gitu. Nah, ketika baru mikir sekarang kan bingung ya, bingung ketika baru mikir sekarang ini. Wah, apalagi ditambah dengan banyaknya pilihan yang tersedia karena ada informasi dan teknologi yang cepat sekarang. Kayak misalnya melihat orang atau public figure yang menjadi tokoh terkenal, ya gitu, menjadi selebgram atau menjadi YouTuber kayak gitu. Oh, aku mau seperti dia. Atau ada orang lagi, kita melihat contoh yang lain lagi. Oh, aku apa yang kayak dia aja ya. Jadi pilihannya itu banyak. Nah, jadi membuat kita semakin bingung mau menjadi apa, memilih apa, atau mau jadi pengusaha atau jadi berkarir menjadi apa kayak gitu. Karena ada banyaknya pilihan gitu. Ketika kita nggak punya dasar yang kuat, yang tadi belum memikirkan impian sama sekali, tapi dihadapkan dengan pilihan yang banyak, itu kan pertentangan ya, jadi tambah bingung kayak gitu. Sedangkan beda ya sama kayak zaman dulu. Zaman dulu mungkin akses informasi dan teknologi itu nggak secepat sekarang. Mungkin orang tua kita dulu melihat sekelilingnya aja, oh setelah kita dewasa berarti kita menikah kayak gitu. Setelah itu menjadi ibu yang baik atau ibu rumah tangga. Ya udah seperti itu. Tidak ada pilihan menjadi A, menjadi B, menjadi C. Jadi nggak bingung. Mungkin kebingungannya tidak sebanyak zaman sekarang ini kayak gitu. Nah, yang membuat bingung itu tadi ya, penjabarannya seperti itu. Terus selanjutnya, nah ini yang kedua ya, yang faktor kedua tadi ada orang yang tidak serius memikirkan impiannya. Ketika tidak serius memikirkan impiannya, misal ada seseorang yang sudah ingin menjadi pengusaha. Sejak dulu memikirkan ingin menjadi pengusaha. Tapi pada prakteknya, ya sudah dia menjalani hari-hari seperti biasa saja. Tidak ada target-target tertentu untuk mencoba dia menjadi pengusaha. Gitu. Ada yang mencoba, ada yang akan beda dengan orang yang mau memulai dan mau belajar di sini. Di saat yang sama, mungkin ada orang seusianya dia itu sudah mencoba untuk menjadi pengusaha dari usianya yang lebih muda kayak gitu. Nah, pastikan akan berbeda di saat sekarang ini dia sudah memulai dan dengan kita uh, baru mau memulai. Padahal kita udah punya cita-cita itu dari dulu kayak gitu. Nah, jadi ini tipe yang tidak serius memikirkan impiannya seperti itu ya. Ada contoh lagi misalnya, contohnya ada orang yang ingin atlet, menjadi atlet. Sedang menjadi atlet itu cita-cita dari dulu. Pokoknya kepinginnya jadi atlet. Tapi dia dalam sekolahnya masuk ke sekolah biasa, SMA negeri, yang tidak mengarahkan dia untuk menjadi atlet kayak gitu. Nah, ketika sudah lulus, dia berkuliah di jurusan bahasa misalnya. Nah, apakah jalan hidup yang dia tempuh itu menjadikan dia menjadi atlet? Tentu saja tidak. Nah, ketika dia sudah masuk ke usia 20-an, dia masih pengen jadi atlet nih, tapi dia merasa jalan hidup yang dia pilih
tidak mengarahkannya ke sana. Sedangkan di saat yang sama ada orang lain yang sudah memulainya dari usia yang lebih muda kayak gitu. Jadi mungkin masuk ke yayasan atlet kayak gitu ya, dan mengikuti kejuaraan-kejuaraan dari dia kecil kayak gitu. Jadi ketika di usianya yang sama sekarang, mungkin dia sudah lebih mendekati cita-citanya gitu. Jadi itu ya bisa dipahami ya. Jadi tipe yang tidak serius memikirkan impian dengan yang sudah tahu nih impiannya apa dan dia memiliki keinginan yang kuat untuk mewujudkannya sedikit demi sedikit dari hal yang kecil kayak gitu. Mungkin menjurusnya itu masuk ke yayasan atlet atau masuk ke kejuaraan-kejuaraan, sering ikut kejuaraan atau apa, dan itu akan membuatnya lebih dekat dengan impiannya. Jadi dia ketika ada di usia sekarang dia tidak kebingungan lagi gitu. Nah, yang ketiga, nah ini ya, kenapa sih kok ada orang yang tidak mencoba? Nah, ini kan tadi ada yang mencoba, ada yang mencoba ya. Yang tidak mencoba itu ada 3 alasannya. Yang pertama, sudah merasa sekarang aku usianya sudah segini, pasti aku terlambat untuk mencapai tujuan tadi. Gitu. Terus yang kedua itu tidak siap dengan resiko yang akan dihadapi. Nah, ketika tidak siap dengan resiko, nanti kalau misalnya aku mengejar impianku, pasti ada resiko-resiko tertentu. Nah, itu dia tidak siap. Kemudian tidak yakin dengan diri sendiri. Mungkin dia meragukan kemampuannya, atau wah kayaknya aku nggak bisa nih. Nanti kok jadi pengusaha tuh harus kayak gini, harus berani rugi, harus berani seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi ada alasan-alasan ini ya. Gitu. Nah, ini yang tadi ya, di usia sama yang mungkin ada orang-orang yang sudah mencapai hal yang kita impikan, sehingga hal ini membuat kita merasa terjebak pada rasa takut untuk memulai, insecure, merasa terlambat, dan akhirnya menjalani hari-hari dengan hal yang realistis di depan kita aja, yang bisa dikerjakan, meskipun itu mungkin melenceng dari impian kita yang sebenarnya. Gitu. Nah, krisisnya itu di situ. Ketika ya udahlah aku menjadi yang sekarang aja, yang ada di depan mataku aja, yang aku hadapi, yang aku jalani, walaupun itu mungkin tidak sejalan dengan apa yang aku impikan sebenarnya gitu. Nah itu ya, jadi krisis itu terjadi saat kita terjebak pada pertentangan situasi tadi, pertentangan antara kita itu melakukan hal yang diinginkan, kita melakukan hal yang diinginkan tapi tidak bisa tercapai. Sama kita melakukan hal yang bisa dicapai, tapi sebenarnya hal itu yang bukan kita inginkan. Gitu. Jadi kayak jalan ya udah jalanin aja. Tapi dari fungsinya yang tadi itu gitu. Nah, itu mungkin krisisnya ada di situ. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi ada hal yang diinginkan tapi tidak bisa tercapai. Sedangkan sekarang ini harus melakukan hal yang bisa dicapai aja lah. Tapi sebenarnya ini bukan yang aku inginkan. Kayak gitu. Jadi pertentangannya di situ. Quarter life crisis itu ya sebenarnya. Terus selanjutnya nih. Nah, ini tadi yang ketiga ya. Yang ketiga ini ketika kita you versus the world gitu. Artinya kita pertentangan antara diri kita sendiri dengan lingkungan atau dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Misalnya sudah punya cita-cita tertentu tapi terhalang oleh lingkungan dan komentar dari orang-orang lain. Nah, ini juga bisa membuat kita krisis ya, apalagi dari orang lain. Misalnya di YouTube aja karena aku ingin nge-share ilmu ini lewat media YouTube gitu. Punya impian seperti itu. Tapi untuk menjadi influencer atau untuk menjadi YouTuber itu kan pastinya butuh proses dan tidak instan ya gitu ya. Sedangkan yang dilihat orang lain itu mungkin nggak kelihatan gitu progresnya kita. Jadi orang-orang lain mungkin berkata atau berkomentar yang negatif kepada kita itu ya. Misalnya, wah pemalas ya main HP terus, atau oh udahlah cari kerja aja yang pasti-pasti aja gitu. Kalau kenapa kok nggak jadi PNS atau apa kata tetangga kok misalnya kamu di rumah aja terus mau mengejar ini menjadi YouTuber itu.
Dan banyak contoh-contoh lain ya, tidak hanya menjadi YouTuber ini. Jadi intinya adalah pertentangan antara diri kita dengan pertentangan dengan ekspektasi dari orang lain atau lingkungan sekitar kita. Lingkungan itu bisa dari orang tua, bisa dari teman-teman, bisa dari lingkungan tetangga, dan lain sebagainya ya. Intinya orang-orang yang menginginkan kita menjadi sesuatu, tapi itu nggak sesuai sama keinginan diri kita, gitu. Itu bisa jadi sebab dari quarter life crisis juga. Oke. Nah, ini ya, kalau misalnya ini tadi itu berarti kita terombang-ambing pada hal yang sebenarnya diinginkan oleh diri sendiri, yang bertentangan dengan hal yang dilakukan hanya untuk menyenangkan orang lain, gitu. Ya udahlah, aku kerja aja jadi PNS biar orang tuaku senang, gitu. Tapi sebenarnya dalam menjalaninya kita itu tidak senang atau tidak happy, gitu. Mungkin ada pertentangan seperti itu. Jadi kita masih ingin untuk menggapai hal yang kita inginkan tadi, tapi tidak bisa karena ada pertentangan dari lingkungan itu tadi, gitu. Itu ya. Intinya seperti itu, sebab-sebab dari kita mengalami quarter life crisis. Gitu. Tuh, nah sampai di sini, apakah ada yang merasa relate nih dari apa yang tadi sudah diobrolkan gitu ya? Boleh sharing-sharing dulu gitu sebelum nanti kita lanjutkan ke materi selanjutnya gitu ya. Nggak apa-apa mungkin kalau ada yang mau sharing-sharing dulu, apakah ada yang merasa punya pengalaman seperti tadi gitu ya. Tuh. Yes. Ini nanti sebelum dilanjutkan ya, ini materinya masih ada beberapa. Terus nanti di akhir akan ditutup dengan bagaimana sih cara agar kita bisa mengatasi semua itu. Gitu. Nanti kita ada praktek sedikit ya di akhir. Nah, sekarang nih apakah ada yang merasakan pengalaman itu gitu ya? Boleh mungkin share aja dari teman-teman semua ini. Bagaimana mungkin pengalamannya, apakah ada pernah mengalami pertentangan-pertentangan dalam diri sendiri maupun dengan lingkungan, atau sekarang ini kebingungannya apa, seperti itu. Nanti biar kita bisa uh, uh, materinya langsung ke pengalaman teman-teman kayak gitu. Baiklah, mungkin dari pesertanya ada yang ingin bertanya dari penjelasan Kak Mazaya sebelumnya. Dari pertanyaan beliau, apakah ada yang merasa relate? Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan ditulis di uh, obrolan grup rapat ya. Di chat boleh, lewat chat nggak apa-apa. Ya. Nanti kita pilih mungkin sekitar 2 orang ya Kak ya. Iya, iya nggak apa-apa. Karena ini nanti masih ada lanjutannya Iya. lagi ke belakang. Oh iya, oke. Mungkin ada 2 orang yang bisa kita pilih dari yang ingin bertanya. Aduh. Maaf Kak, bertanya langsung bisa? Ya, langsung. Ya. Gimana Kak Mazaya bisa? Kalau mau tanya langsung juga nggak apa-apa. Lewat ini open mic juga nggak apa-apa. Izin bertanya Kak Mazaya, kan relate banget ya sama yang poin ketiga, bertentangan sama lingkungan sekitar. Karena udah nyemplung, udah terlanjur masuk gitu kan. Gimana sih biar kita itu seimbang gitu loh, maksudnya tetap menjalaninya itu juga dengan senang hati, walaupun aslinya itu kayak masih terpaksa lah sampai sekarang. Kayak gitu Kak. Terima kasih. Agar seimbang ya. Mungkin Iya. sebaiknya maaf dulu ya, mungkin bisa dikenalkan dulu namanya dari mana gitu, biar kita bisa kenal namanya dan dari asalnya. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Isna Rahmawati dari Sragen, dari instansi Institut Teknologi dan Sains PKU Muhammadiyah Surakarta, S1 Kebidanan dan Profesi. Oke. Tadi pertanyaannya itu bagaimana agar seimbang ininya ya, Maaf tadi suaranya agak kecil, boleh diulangi lagi Mbak Isna? Biar seimbang kan Kak, maksudnya kan dengan poin ketiga kan bertentangan sama lingkungan yang sekarang. Mungkin lebih ke arah kita tuh emang di remote
orang tua lah intinya gitu. Gimana sih biar kita tuh jalaninnya juga enteng, nyaman, juga ikhlas lah intinya, biar nggak terlalu dengan tuntutan tuh kan juga berat dan banyak gitu. Oke, ya. Oke, pertanyaannya Mbak Isna itu ya, tadi terkait dengan poin yang ketiga ya, berarti tentang lingkungan. Karena merasa sekarang ini banyak diremot oleh orang tua gitu ya, menjalani kesehariannya gitu. Bagaimana agar kita itu menjalaninya lebih enteng gitu ya. Tuh, mungkin ini juga banyak yang relate ya sama teman-teman yang lainnya di sini mungkin ada juga. Nah, ini nanti sebenarnya kalau misalnya kita dengan lingkungan itu eh, lebih lebih sulit ya daripada kita untuk berdamai dengan diri sendiri gitu. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita harus menyadari bahwa orang lain itu memang memberikan kontribusi-kontribusi kepada kita. Seperti orang tua itu memberikan kontribusi atau memberikan arahan-arahan kepada kita, ya kan? Selama kita kecil dan sampai mungkin kita usia segini, sampai usia kita mau masuki dewasa, itu mereka memberikan banyak arahan, ya. Tapi mungkin dalam prosesnya, arahan orang tua itu ada yang bertentangan dengan apa yang kita cita-citakan, iya seperti itu ya. Mungkin kita inginnya seperti ini, tapi orang tua menyuruhnya, ya udah masuk sekolah ini atau masuk jurusan ini atau kamu jadi ini aja gitu. Nah, yang perlu dipahami adalah uh, mereka memiliki keinginan seperti itu atas kacamata mereka ketika mereka usianya ada berada di usia kayak kita, mungkin menggunakan kacamata ketika mereka usianya lebih muda dari sekarang atau berada di usia kita, mereka memikirkan hal itu yang terbaik di zamannya gitu. Tapi mereka mungkin tidak memikirkan ada peluang-peluang lain yang lebih baik. Gitu. Nah, caranya mungkin agar kita bisa merasa itu lebih enteng, kita bisa memikir kalau oh berarti kalau misalnya itu bukan suatu yang buruk buat aku, bukan sesuatu yang memberatkan aku sekarang, jadi aku masih bisa menjalaninya, pikirkan bahwa itu adalah salah satu kontribusi aku ke dalam hidup kita, kontribusi dalam bentuk arahan, dalam bentuk menyediakan pendidikan yang terbaik, seperti itu. Kalau misalnya kita sudah nggak bisa sama sekali buat negosiasi, tapi kalau misalnya masih ada kesempatan buat negosiasi, ya kita uh, paparkanlah sejelas mungkin apa yang kita inginkan itu kepada orang tua. Kalau misalnya itu masih bisa ya, kalau misalnya tidak bisa, kita melihat dari sudut pandang yang lain bahwa oh iya berarti ini bentuk kontribusi orang tua terhadap hidup saya. Semoga dengan saya uh, mengikuti arahan mereka, saya mendapatkan sesuatu yang baik di jalan ini, kayak gitu. Jadi itu kita menjalaninya lebih enteng, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya kita masih bisa negosiasi, ya kita sampaikan aja nih, Pak, Bu, aku pengennya jadi ini loh, jalan hidupku tuh aku pengennya menempuh yang ini loh, gitu. Nanti kalau misalnya aku jadi ini, caranya seperti ini, nanti akan seperti ini. Gitu. Mungkin mereka belum punya pandangan itu di zaman zaman dahulu, kayak gitu. Gitu ya, Mbak Isna ya. Bisa dipahami? Ya. Oke. Dari yang selanjutnya ya, yang selanjutnya nih ada Mbak Hanifah Nur Hidayah ya. Kak, mau tanya bagaimana cara menghadapi diri sendiri apabila terkadang kita merasa nyaman dengan apa yang kita jalani, namun masih bingung apa yang kita jalani ini sesuai atau tidak. Oke. Oke, nah di sini yang perlu digarisbawahi ini Mbak Hanifah merasa nyaman ya, sudah merasa nyaman dengan yang jalani ini, tapi masih bingung ini jalan yang terbaik atau bukan gitu ya. Oke, nah ini mungkin kaitannya dengan yang terlalu banyak pilihan tadi ya, terlalu banyak mungkin oh bisa jadi ini, bisa jadi itu. Tapi kalau sama Mbak Hanifah itu nyaman dengan apa yang dijalani, jalanilah sebaik mungkin. Nah, kalau misalnya kita menjalani hal kita sekarang sebaik mungkin, ya kita akan menjadi orang yang baik di situ. Maksudnya orang yang sukses di jalan itu sekarang gitu. Nah, kalau misalnya kita udah kelihatan nih akan sukses di jalan ini, pasti jalan itu yang terbaik ya kan? Gitu.
Oke, dari Mbak Anis Islami ya, adalah kenapa hanya umur 20-an yang harus merasakan kegalauan dan kegelisahan. Oke. Eh, sebenarnya ini tidak hanya dialami oleh usia 20-an ya. Sebenarnya di setiap fase kehidupan kita itu banyak loh, banyak tugas-tugas perkembangan. Misalnya waktu remaja kita tugasnya itu adalah mencari identitas. Terus di fase yang sekarang ini tugasnya adalah ya ini mulai memikirkan tujuan hidup itu. Jadi nggak hanya dialami oleh orang-orang yang berada di usia 20-an, tapi mungkin ketara bangetnya itu di usia 20-an karena ini memasuki fase dewasa awal. Itu dewasa awal itu tugasnya adalah kita sudah mulai membangun intimasi dengan orang lain, sudah mulai menjalin uh, hubungan yang lebih berkomitmen atau ke arah jenjang pernikahan itu semuanya ada di fase-fase ini memang dan memulai awal karir juga ada di fase ini. Jadi mungkin itu sekarang yang dialami di fase 20-an kayak besar sekali gitu ya. Tapi sebenarnya di setiap fase perkembangan itu ada tugas-tugas tertentunya gitu. Oke. Dari Mbak Hevina, apakah seperti itu hanya dirasakan oleh remaja 20 berusia 20 aja? Nah, ini sama ya seperti yang tadi ya. Jadi di setiap fase perkembangan itu ada tugas-tugas perkembangan yang harus dijalani gitu. Nggak hanya di fase 20, nanti kita naik ke usia 30-an, kita sudah bisa mulai membenahi diri dan untuk mempersiapkan generasi selanjutnya itu ada tugas perkembangannya sendiri. Gitu. Oke, selanjutnya dari Mbak Lia. Bagaimana cara menentukan tujuan untuk diri sendiri, sedangkan saya tidak mengetahui keinginan diri sendiri dan terus hidup untuk memenuhi dan membahagiakan orang lain. Singkatnya, bahagia saya ketika orang lain bahagia karena saya. Apakah hal ini normal? Ataukah benar-benar kita harus mengenali apa keinginan diri kita? Oke, karena mungkin ini ya, kita terbiasa hidup dengan tuntutan-tuntutan dari orang lain, misalnya dari orang tua yang menaruh ekspektasi besar gitu ya. Nah, bagaimana untuk menentukan tujuan diri sendiri ini sebenarnya uh, bermula dari kita usia yang lebih muda ya, dari usia yang lebih muda nanti terus berlanjut ke usia 20-an sekarang dan nanti akan menjadi ini di usia selanjutnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya di usia sekarang ini belum tahu tujuannya, tapi masih berjalan atas pemenuhan ekspektasi orang lain, kalau misalnya Mbak itu bahagia dengan itu berarti tidak ada pertentangan. Kalau misalnya tidak bahagia dengan itu, berarti itu ada pertentangan ya, kayak yang tadi di slide ketiga itu ya. Yang di slide ketiga itu, nah, nah, nah ini kan terombang-ambing pada hal yang diinginkan dilakukan diri sendiri sama hanya untuk menyenangkan orang lain. Kalau misalnya yang dilakukan untuk menyenangkan orang lain ini selaras dengan keinginan diri sendiri, berarti kan kita merasa itu tidak ada pertentangan yaitu. Jadi kita tidak usah mungkin mencari-cari nih setelah ikut webinar ini nanti mencari-cari wah berarti aku selama ini belum menemukan bahagia aku gitu. Kalau misalnya selama ini kita menjalani hidup dengan enjoy dan menjalani hal yang sebaik mungkin peran kita, itu nanti kita bisa juga kok sukses dari situ. Gitu. Jadi tidak perlu dirisaukan ya. Gitu. Oke. Oke, ini masih banyak sekali ya pertanyaannya. Ada masih bagaimana cara untuk mengatasi tidak percaya diri dan terlalu nyaman di zona nyaman gitu. Oke, untuk terlalu nyaman di zona nyaman ini mungkin kita pelan-pelan untuk mengenal nih sekitar kita ada apa ya gitu. Sekitar kita apa sih yang bisa meningkatkan diri sendiri gitu. Karena kalau terlalu nyaman di zona nyaman mungkin kita nanti arahnya lebih ke kurang mengupgrade diri gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini ya udah pelan-pelan aja. Oh, ternyata di sekitarku itu ada kegiatan ini loh yang bisa aku ikuti buat mengupgrade diri gitu. Ya udah pelan-pelan aku ikuti aja selagi aku nyaman kayak gitu. Kalau misalnya belum nyaman ya nggak apa-apa pelan-pelan aja. Oke.
Terus, oke, itu dulu ya. Ini yang terakhir. Oh, ada dua lagi. Kak, apa ketika kita memutuskan untuk menjalani apa yang sudah ditentukan oleh orang tua akan berdampak untuk masa depan kita? Nah, iya, pastinya kita kan masa depan kita ditentukan dari fase-fase sekarang ini. Ketika kita memutuskan untuk oke, aku akan berbakti pada orang tua dengan cara mengikuti apa yang mereka inginkan. Nah, berarti di masa depanku aku akan menjadi itu, gitu. Dampaknya seperti itu. Jadi sudah ada gambaran ya. Nanti misalnya ditentukan oleh orang tua adalah menjadi profesi A, kayak gitu. Nah, nanti pasti ke depannya akan menjadi itu gitu. Kalau misalnya kita itu setuju dengan pilihan orang tua, itu tidak ada masalah gitu. Gitu ya. Oke. Kak, aku merasa iri dan insecure sama proses orang lain yang terlihat lebih maju. Padahal alhamdulillah aku juga orang yang dikasih banyak padahal aku alhamdulillah juga orang yang banyak banget Allah kasih kelebihan. Apa yang harus aku lakukan supaya menetralisir perasaan itu? Oke. Nah, rasa insecure ini ketika kita selalu melihat kelebihan-kelebihan orang lain ya, tanpa mungkin melihat apa sih yang sebenarnya mereka lakukan untuk mencapai di proses itu gitu. Pastinya setiap orang memiliki proses masing-masing. Jadi ketika kita memiliki kompetensi, kita memiliki kelebihan, itulah yang kita terus lihat gitu. Jangan melihat kekurangannya kita terus. Kalau melihat kekurangannya kita terus, kita akan insecure terus dan melihat orang lain selalu bagus terus gitu. Padahal orang lain juga punya kelemahan, orang lain juga punya kekurangan dan mereka juga mencapai titik kesuksesan mereka dengan segala perjuangan mereka. Jadi itu yang harus dilihat ya untuk menetapkan itu. Jadi lihat kelebihan diri sendiri sama lihatlah perjuangan orang lain itu. Oke, terakhir ini ya. Izin bertanya, apakah ada dampak untuk diri sendiri ketika lama-lama pada proses, ketika berlama-lama pada proses dan kurang enjoy untuk dijalani. Nah, ketika kurang enjoy sama proses, itu perlu dievaluasi. Apakah hal yang mau dicapai itu memang suatu tujuan hidup kita atau bukan? Itu evaluasinya itu ya. Jadi dampaknya pada diri sendiri, kalau misalnya kurang enjoy, pasti kan kita kayak menjalaninya tidak sepenuh hati. Jadi kita akan ya udahlah santai aja lah, mungkin kuliah nanti aja lah garapnya skripsinya kayak gitu. Dampaknya kita ya tidak untuk jalan untuk berperan ya apa yang sekarang dijalani ini gitu. Jadi perlu dievaluasi apa sih ini yang buat aku kurang enjoy nggak kampus harus dievaluasi itu yang diri sendiri yang lebih mengetahui gitu ya Mbak ya. Oke. Oke, ini saya lanjutkan dulu ya materinya teman-teman. Tadi banyak sekali ya, udah yang sharing tuh banyak sekali teman-teman. Tadi ada yang dari tuntutan keluarga, dari tuntutan diri sendiri, masih merasa terjebak, gitu. Dan itu semua tenang aja. Ini fase ini normal kok. Gitu. Bahkan ini ada baiknya loh, gitu. Jadi semuanya yang merasakan tadi kegalauan atau tidak nyaman, ada pertentangan dalam diri, pertentangan sama orang sekitar, sama orang tua, itu semua orang bahkan pernah ada di fase ini. Gitu. Bahkan saya sendiri ya, masih ada di fase ini dan kita semua masih punya jalannya gitu. Perjalanan kita masih usia 20-an kan kalau dipikir masih seperempatnya dari usia kehidupan gitu. Jadi nggak apa-apa itu masih akan terus berlanjut gitu. Nah, dampak positifnya apa sih gitu? Kita jadi lebih mengeksplorasi pilihan-pilihan dalam hidup gitu. Kalau misalnya nggak ada pertentangan, nggak ada kegalauan tadi, ya udah kita gini-gini aja gitu. Kayak menjalani apa yang orang-orang lihat aja. Kalau misalnya nggak ada pertentangan. Jadi kalau ada pertentangan, kita jadi evaluasi tujuan hidup kita gitu. Nah, yang kedua dampak positifnya juga sebagai pengingat bahwa kita benar-benar memikirkan apa hal yang kita mau di dalam hidup gitu. Jadi ini belum terlambat buat kita mengevaluasi atau mengeksplorasi pilihan-pilihan dalam hidup dan fase ini juga sebagai pengingat bahwa dalam menuju kesuksesan, dalam menuju masa depan itu kita perlu untuk merasa tidak nyaman dulu kok sekarang kayak gitu. Nggak apa-apa. Jadi
memang fase ini perlu dilewati dan kita akan melewatinya ini pasti bisa kok kayak gitu. Oke, nah fasenya quarter life crisis itu yang pertama adalah perasaan terjebak dulu gitu. Terjebak, wah pilihanku tidak sesuai, pilihanku rasanya kok ini ya aku mau itu. Yang pertama itu merasa terjebak dulu. Kemudian kalau udah terjebak nih rasanya pasti pengen merasa kesepian. Wah orang-orang lain kayak gini, aku insecure, aku kayak gini, rasanya kayak terasing aja gitu. Nah kemudian ada rasa kehilangan jati diri, kayaknya ini bukan aku banget deh menjalani ini semua kayak gitu. Kalau misalnya udah ngerasa seperti itu, kita bisa survive dengan cara-cara kita mengeksplorasi pilihan-pilihan dalam hidup, mengevaluasi, menjadikan diri sebagai pengingat itu tadi, eh, evaluasi-evaluasi tadi, terus akhirnya kita bisa kenal dengan diri sendiri kok, wah ini ternyata yang aku mau banget. Walaupun awalnya aku menjalani ini dengan tidak senang, mungkin karena tuntunan orang lain, tapi sebenarnya ini pilihan yang bagus kok. Tuh, nggak buruk-buruk amat dan aku bisa kok menjalani ini. Ternyata aku bisa sukses kok nantinya. Ketika itu sudah terjadi, kita kita kenal dengan diri sendiri. Kenal dengan diri sendiri, kita bisa melakukan peran kita semaksimal mungkin, ya. Nah, kita sekarang masuk ya. Lalu apa yang harus dilakukan? Apa sih yang harus dilakukan kalau misalnya kita mengalami itu semua gitu ya? Yang tadi sudah di-sharingkan, yang tadi sudah kita bahas, kalau mengalami itu semua harus apa? Nah, ini langkah konkretnya ya. Saya kasih langkah konkretnya. Yang pertama itu analisis peluang dulu. Tuh. Kalau kita benar-benar mau mengikuti passion atau mengikuti keinginan kita, coba lihat ke dalam diri sendiri. Gitu. Jadi ini ada tulis ya. Mungkin ini bisa dilakukan, bisa dipraktekkan sama teman-teman. Bisa tulis 5 hal yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan. Gitu ya. 5 hal yang diinginkan ini maksudnya wish ya. Wish dan apa manfaatnya untuk diri sendiri. Gitu. Diri sendiri bahkan orang sekitar juga boleh. Gitu. Dan ini masuknya benefit ya, benefit. Jadi apa sih yang paling diinginkan dalam 5 tahun ke depan? Kita tulis dan apa benefitnya untuk diri sendiri dan juga mungkin untuk orang sekitar. Jadi mungkin kita bisa bermanfaat ke orang lain itu suatu hal yang bagus sekali gitu ya. Kita tulis mau jadi apa, mau jadi apa itu. Nah, kalau udah nanti sini pasti ada ya rintangan apa aja yang akan dihadapi sekarang dan nanti gitu. Sekarang dan nanti mungkin sekarang ini ada apa yang menghalangi teman-teman buat mencapai wish-nya itu tadi. Obstacle ini ya, rintangannya obstacle. Oke. Itu ditulis semua rintangan-rintangannya. Nah, rintangan itu pasti masing-masing orang beda-beda ya. Ada yang rintangannya dari diri sendiri, ada yang rintangannya dari orang lain, ada dari keluarga, ada dari apa. Itu semuanya ditulis aja. Gitu. Pasti ini semuanya teman-teman yang tahu. Tuh. Dan setiap orang pasti beda-beda. Ya, kalau misalnya sudah ditulis semuanya itu, nah ini langkah konkretnya. Apa yang harus dilakukan setiap harinya untuk mencapai tujuan itu. Jadi ini maksudnya plan. Setiap harinya mungkin ketika impiannya adalah menjadi seorang guru gitu ya. Jadi setiap harinya harus harus apa gitu. Setiap harinya harus apa, menjadi guru yang baik itu harus apa gitu. Nah, mungkin harus menguasai materi-materi A, materi B, materi C kayak gitu ya. Dan itu dilakukan secara terus-menerus setiap hari, kecil-kecil, langkah kecil gitu. Nah, kalau misalnya kita tidak membuat plan atau tidak membuat suatu rencana atau analisis kayak gini, nanti mungkin ketika tiba-tiba waktu itu udah berjalan gitu aja, tiba-tiba udah 5 tahun dan mungkin kita masih merasa gini-gini aja, gitu. Karena mungkin kita sebelumnya nggak punya hal yang kita benar-benar tuju, gitu. Tujuannya nggak benar-benar kuat, gitu. Jadi daripada mumpung sekarang ini teman-teman mungkin masih masih berada di usia muda, masih berada di usia 20-an sekarang ini, lakukan ini sekarang gitu. Nggak ada kata terlambat gitu ya. Mulai dari sekarang gitu. Karena kan ini kan
untuk tujuan yang ke depan gitu. Pasti dari setiap kita itu masih punya harapan ke depan gitu ya. Nah, ini ya. Ini nggak apa nih dibuat PR aja nggak apa-apa gitu. Nanti buat evaluasinya ke diri sendiri ya, ke diri sendiri masing-masing. Jadi karena setiap dari kita pasti punya ini yang berbeda apa situasi dan kondisi yang berbeda, punya cita-cita yang berbeda dan punya plan-plan yang berbeda. Nah, gitu. Untuk plannya ini sendiri nanti disesuaikan sama kemampuan teman-teman. Misalnya aku bisanya untuk belajar tuh atau untuk melakukan sesuatu satu aja dulu sehari. Ada yang bisa melakukan dua kayak gitu. Itu terserah. Jadi ini komitmennya ke diri sendiri gitu ya. Memang untuk mencapai sesuatu yang besar itu adalah melawan diri sendiri. Perasaan jasa yang mager gitu. Ini gitu. Nah, ini ya untuk menghadapi quarter life crisis yang pertama kita harus analisis peluang dulu gitu. Analisis peluang ini seperti ini gitu ya. Nanti materinya dibagikan kok ke teman-teman ya. Tuh. Nah, yang kedua untuk menghadapinya, yang kedua kita harus menanamkan bahwa quarter life crisis adalah suatu proses gitu ya. Harus ini kok gitu. Ini kok nggak selamanya, aku merasa terjadi selamanya, aku merasa bingung gitu. Nah, kalau lagi kita sangka ya tuh. Ingat kok semua rasa kegagalan, rasa langkah, rasa rasa semua yang nggak enak itu adalah sebuah wajar kita hadapi gitu. Jadi kita ternyata nggak cuma aku kok, ternyata setiap orang itu punya proses masing-masing dan itu berbeda-beda. Jadi semuanya mungkin pernah mengalami hal seperti itu gitu. Jadi kesalahan-kesalahan gitu. Kesempatan itu maksudnya nanti selanjutnya ada usia 5 tahun ke depan, ada usia 10 tahun ke depan, ada usia kita lebih dewasa, itu kan masih ada kesempatan yang cukup luas, insya Allah ya, kalau Allah berikan kita kesempatan. Nah, jadi sekarang bukan berarti kita tidak bisa berkembang selamanya. Kalau misalnya kita menanamkan, wah aku udah nggak bisa nih, udah mentok, nggak ada harapan sama sekali. Nah, itu yang harus diwaspadai gitu. Karena sebenarnya kita masih punya kesempatan banyak untuk membenahi atau yang ketiga ini diri untuk terus menjalani hari ini. Walaupun hari kita mungkin ya gini-gini aja, tapi tetap harus didorong buat menjalani mungkin gitu. Kalau bagi yang mungkin terjebak masih merasa ini, it's okay, dorong terus buat menjalani hari-hari itu. Gitu. Kan terjadi kita diem aja, terus kita melawan pikiran-pikiran yang meragukan diri sendiri gitu. Wah, aku kok terus ya temenku bisa itu harus lawan pikiran di sini. Gitu. Terusnya temanku yang lain, ya prosesnya dia sendiri gitu. Tidak bisa disamakan gitu. Yang penting kita lakukan atau hal yang kalian sekarang ini dengan sabar dan konsisten itu sih terus bergerak aja terus mungkin sekarang menyelesaikan kuliah ya selesaikan dengan baik atau yang sekarang menghadapi skripsi atau sekarang menghadapi apa tugas-tugas tertentu itu ya dihadapi dengan baik itu jadi uh, kalau misalnya kita merasa stuck atau diam aja itu akan terjadi perkembangannya itu. Nah, yang penting kita harus untuk terus menjalani hari-hari dengan semaksimal mungkin. Nah, ini yang keempat, fokus mengurangi kekhawatiran gitu ya. Kalau misalnya khawatirnya itu udah datang nih, khawatirnya udah datang dan tidak bisa dicegah lagi gitu. Oke, bukan adalah tarik nafas panjang dan lepaskan semua ekspektasi yang dibuat oleh diri sendiri maupun lingkungan gitu. Nafas terus udah cobalah tenang dulu. Gak usah mikirin yang aku nggak bisa. Pikirin yang aku bisa dulu aja. Mau itu kasih ke diri sendiri, ekspektasi dari lingkungan gitu. Jadi jalani apapun yang membuat kita ini bisa nyaman aja gitu.
yang aku bisa tuh ya ini, aku sekarang nih. Mungkin aku bakal bisa lagi itu ya pelan-pelan gitu. Nggak usah eh, menuntut diri sendiri banyak harus gini sekarang gitu. Padahal kan ini oke. Terus jalani apapun yang membuat bahagia dan terima kritik orang lain itu sebagai sarana dan motivasi diri ya. Pasti kita mungkin lihat diri kita sendiri. Aku kok bodoh sekali atau aku tidak bisa ini, tidak bisa itu. Gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Gitu. Yang lain itu jadi itu sebagai sarana untuk membangun dan memotivasi diri. Gitu. Eh, mungkin dari sebagian dari kita yang merasa tidak dengan kritik itu yang harus ditanggulangi ya. Bahwa kritik itu bisa menjadi sarana untuk membangun diri sendiri. Yang kali ini kaitannya sama lingkungan. Oke, sama lingkungan. Tadi beberapa pertanyaan sharingnya teman-teman banyak yang dari lingkungan. Caranya, gimana sih kita berdamai sama lingkungan yang mengharapkan kita A, B, C, D, E, yang kita maunya yang lain gitu ya. Nah, akui bahwa tidak semua itu setuju dengan pilihan kita.